Orang Wajo mengabadikan keberanian dan kesetiaan Arung Matoa Laten Rilai Tosengeng ketika dia dikabari oleh Sultan Hasanuddin bahwa Somba Opu telah jatuh, dan dengan begitu Wajo harus mengurus diri sendiri. Air mata Laten Rilai jatuh, lengan atasnya menegang begitu dia menekan gagang badiknya seraya berkata, "Ada 10.000 orang Wajo datang bersama saya ke sini, ke Makassar. Biarlah kami semua gugur sebelum goa direbut." L4 Tanpa Halaman, Section 23. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Setelah benteng Ujung Pandang direbut oleh Arung Palaka dan Spilman, maka diadakanlah perjanjian antara Goa dan VOC pada tanggal 13 November 1667. Banyak para pemimpin di Goa yang tidak menyetujui perjanjian itu. Misalnya Mangkubumi, Abdul Hamid Kareng Karunrung, I Manondori, Kareng Tojeng, Kareng Galesong, Kareng Bontomarannu, Panglima Angkatan Laut Goa yang pernah ditawan oleh VOC di Buton, Sultan Harun Ar-Rasyid, Kareng Tallo, Datuk Luwu, Sultan Nazaruddin Daeng Matuju, Daeng Mangapa, Saudara Raja Tallo, dan Kareng Tulolo, Saudara seayah Sultan Hasanuddin. Laten Rilai Tosengeng yang ikut mempertahankan benteng Somba Opu juga menentang perjanjian itu, serta memerintahkan sebagian anggota pasukannya untuk tinggal di luar benteng Somba Opu. Setelah benteng Ujung Pandang direbut oleh pasukan Arung Palaka dan Spilman pada tahun 1667, maka sebagian orang Wajo bergabung dengan pasukan I Manindori Kareng Tojeng, Kareng Galesong, dan pergi ke Jawa Timur untuk membantu Pangeran Trunojoyo. Serta ada pula yang bergabung pada pasukan I Tanrirawe, Ri Ujung, Kareng Bontomarannu, Panglima Angkatan Laut Goa yang pergi ke Jawa Barat untuk membantu Sultan Ageng Tirtayasa melawan Belanda. Dalam sebuah serangan yang tidak menyertakan pasukan Goa karena mereka terikat pada perjanjian Bungaya, dan oleh karena persenjataan pasukan VOC jauh lebih lengkap daripada penyerang, maka orang-orang Wajo dan Melayu berhasil dipukul mundur dan melarikan diri. Sebagian pasukan Wajo kemudian membuka perkampungan di Samarinda di bawah pimpinan Daeng Siteba. Turunan merekalah di kemudian hari menjadi tulang punggung kekuatan Peta Torawe, saudara seayah Peta Tosi Bengarong dan Peta Tosi Angka, putra Arung Peneki, Trons 1888, berperang melawan Belanda di Kalimantan Timur serta Kalimantan Selatan. 5 hari sebelum Sultan Hasanuddin mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Raja Goa, beliau kemudian menasehati Laten Rilai Tosengeng yang juga merupakan menantu beliau agar ia kembali saja ke Wajo dan supaya masih ada benih-benih perjuangan di kemudian hari guna melawan Belanda. Lalu Laten Rilai Tosengeng kemudian meminta kepada Sultan Hasanuddin, barulah Wajo mau mengikuti perjanjian Bongaya, kalau ia disabung 1 lawan 1, berduel dengan Laten Ritata, Arung Palaka, dan ia kalah. Permintaan Laten Rilai Tosengeng kepada Sultan Hasanuddin bahwa ia akan bertempur terus sampai seluruh pasukannya mati semua. Pada saat berlangsungnya perjanjian Bongaya pada November 1667, 3 orang raja sekutu Sultan Hasanuddin, yaitu Raja Tallo, Kareng Lengkese, dan Arung Matoa Wajo yang masing-masing membawa serta ribuan pasukan, belum menyatakan diri kalah. Arung Matoa Wajo, Laten Rilai Tosengeng, adalah salah satu raja sekutu dari kerajaan Goa yang menolak dengan keras terhadap diadakannya perjanjian Bongaya. Perjanjian itu merupakan suatu kekalahan total atau suatu tanda menyerah pada VOC Belanda, maka beliau tidak mau menandatangani naskah perjanjian tersebut. Maka berkatalah Arung Matoa Wajo, Laten Rilai Tosengeng kepada Somba Goa, Sultan Hasanuddin, "Kalau laskar saya 10.000 orang banyaknya itu sudah habis atau tewas semuanya, barulah saya mau menyerah." Mendengar sikap tegas Arung Matoa Wajo, Laten Rilai Tosengeng itu, Sultan Hasanuddin dengan amat terharu pun berkata, "Kembalilah ke Wajo dan carilah kebaikan buat negerimu. Usahakan agar kelak masih ada orang Wajo yang tinggal atau selamat untuk diambil selaku bibit pejuang-pejuang tangguh di kemudian hari. Dan dengan ini, saya nyatakan bahwa Goa
berhutang 10.000 jiwa atau nyawa kepada Wajo. Dengan penuh kekecewaan dan tekad yang mendalam, maka kembalilah Laten Rilai Tosengeng ke kerajaan Wajo beserta pasukannya dengan meninggalkan 505 pasukan Wajo yang gugur di medan pertempuran melawan serangan VOC ketika menyerang benteng Sombaopu. Laten Rilai tak gentar sedikit pun ketika mendengar ucapan Mangkau Bone Laten Ritatta Arupalakka setelah perjanjian Bongaya ditandatangani oleh Sultan Hasanuddin bahwa peperangan sudah berakhir Karaing. Akan tetapi, peperangan saya dengan keluargaku orang Wajo belum selesai. Adapun Laten Rilai Tosengeng setibanya di Tosora, ibu kota kerajaan Wajo, segera mengkonsolidasi ke dalam kekuatan yang ada. Ia membuat benteng-benteng sekeliling Tosora, serta siap siaga menunggu revenge atau serangan Spilman dan Laten Ritatta Arumpalakka. Tidak berapa lama kemudian, apa yang telah pernah diucapkan oleh Arumpalakka sehabis menyaksikan perjanjian Bongaya kepada Sultan Hasanuddin akhirnya menjadi kenyataan. Tosora, ibu kota kerajaan Wajo, mulai dikepung dari segala penjuru selama 3 tahun oleh Spilman dan Arumpalakka, sehingga benar-benar melemahkan moral Laten Rilai Tosengeng. Tidak berapa lama kemudian, dalam tahun 1670, Arumpalakka melakukan serangan besar-besaran yang tak kalah hebatnya, tak kalah menyerang benteng Barombong dan benteng Sombaopu. Pertempuran berlangsung dengan amat sengitnya. Tosora dibakar habis. 4 hari 4 malam berlangsung pertempuran terus-menerus, di mana kedua belah pihak mengalami ribuan jiwa korban meninggal. Ibu kota kerajaan Wajo telah menjadi lautan darah sekaligus lautan api. Tak dapat dilukiskan dengan kata-kata betapa mencekamnya pertempuran di Tosora pada masa itu. Menurut versi Lontara Sukuna Wajo, yang merupakan lontara sejarah resmi kerajaan Wajo, menjelaskan bahwa orang-orang Bone, Sopeng, Tanete, dan VOC secara diam-diam dapat masuk di dalam benteng Tosora pada malam hari karena dibantu oleh orang-orang Limpo tua. Lalu, mereka membakar gedung penyimpanan Mesiu. Terjadilah kebakaran hebat di dalam benteng Tosora yang juga mengakibatkan letusan hebat, dan gugurlah Laten Rilai Tosengeng bersama 997 orang pasukannya. Laten Rilai Tosengeng yang menjadi Arum Matua Wajo selama 20 tahun 8 bulan, kemudian diberi gelar Anumerta, Matin Roe, Risalekona, Empe lainnya, Musukna, atau yang gugur di bentengnya. Makamnya di Tosora tidak memakai batu nisan sebagaimana biasanya. Tetapi 2 buah meriam besar ditanam di sana sebagai tanda kepahlawanannya. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.